Ini adalah rukun Islam. Rukun Islam, 5 rukun Islam. Yang pertama adalah mengucapkan syahadah. Ada 2 syahadah di sana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang lain selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah pokok-pokok keselamatan, pokok atau dasar-dasar keislaman yang bila mana orang kafir mengucapkan atau menggeser keadaan hatinya dengan mengatakan 2 kalimat syahadat ini, dia akan disucikan dan dia telah berganti agamanya menjadi Islam, dan segala kelakuan yang di masa lalu Allah akan membebaskannya. Ini adalah syahadah, kegagahan, kehebatan, pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhid. Dan yang kedua, syahadah yang kedua adalah kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang harus kita patuhi, yang segala macam ajarannya harus kita penuhi semuanya apabila kita ingin menegakkan tauhid ini. Untuk menegakkan 2 kalimat syahadah ini, maka kita harus menjalankan rukun-rukun yang lain sehingga Islam menjadi genap, menjadi kokoh. Yang kedua adalah sholat. Ada apa gerangan di dalam sholat ini? Di dalam kehidupan sehari semalam, katakan ada yang hidup 12 jam, ada yang hidup 16 jam, kesadarannya dia telah menikmati kehidupannya, dia jalankan kehidupannya, melaksanakan kehidupan di atas dunia ini dengan banyak condong kepada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Lalu itu kita cintai sehingga kita lupa terhadap Tuhan. Itulah dia disebut nafs. Kita hanya mengikuti sifat-sifat insaniah, sifat badaniah, yang gemar kepada syahwat-syahwat. Syahwat itu segala sesuatu yang ingin segera kita laksanakan, ingin kita miliki, ingin kita kuasai. Itu syahwat-syahwat. Dan nafsu-nafsu yang menyenangkan badaniah. Itu sosok manusia yang hidup di atas dunia, karena hidupnya dengan fasilitas apa-apa yang bisa menyenangkan badannya. Maka untuk mencapai tauhid tadi, menghilangkan Tuhan-Tuhan dunia yang kita cintai tadi, maka Allah mewajibkannya kepada manusia melalui Rasulullah SAW untuk berpisah dengan dunia di dalam 1 hari 1 malam 5 kali banyaknya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Agar genap dia, agar manusia yang selalu condong kepada badaniahnya untuk kesenangan-kesenangannya, maka saat itu disita barang sejenak. 2 rakaat dia pisahkan, tinggalkan dunia, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, agar dia menghadap Tuhannya. Begitulah 5 waktu banyaknya sehari semalam. Yang ketiga adalah zakat, membayar zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Manusia terlalu banyak lalai membayar zakat. Apa yang dimakannya tidak pernah dihitungnya. Pada dasarnya manusia seperti itu. Dimakannya berapa banyaknya, kalau ditanya 1 tahun, berapa banyak yang engkau terima, yang Allah berikan kepadamu? Nyaris manusia tidak pernah ada yang tahu. Terkecuali orang-orang yang keimanannya kokoh. Dia menghitung setiap apa-apa yang masuk, yang Allah berikan kepadanya, dan dia merasa ingin membayarnya kepada fakir miskin.
Karena 2,5% daripada apa yang kita miliki kepunyaan orang miskin. Dan apabila yang 2,5% ini dibayarkan kepada fakir miskin, kata para sufi, kata para ahli tasawuf, itu bukan sebuah peribadatan, itu kewajiban. Karena itu memang milik mereka. Yang ibadatnya yang lebih daripada itu, yang mengalahkan keakuan, menanggalkan kesenangan, menanggalkan keserakahan dan kepemilikan, kerakusan, toma, bahasanya tamak. Sama dengan yang tadi sholat. Saat dia bergelimang dengan kesenangan, dia harus memisahkan dirinya untuk Tuhannya, untuk menegakkan tauhid. Yang ketiga pun seperti itu, berikan kepunyaan orang lain karena bukan milik kita. Lalu bayarkan kewajiban kita dan dermakan kelebihannya. Ini harus mengalahkan segala macam hawa nafsu. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Di dalam 1 tahun kehidupan kesenangan dunia ini, menikmati segala sesuatu yang gratis di alam semesta ini, 1 bulan lamanya sama Allah Ta'ala dipajak di bulan Ramadan. Hei manusia, telah diwajibkan kepada manusia-manusia sebelum kalian, maka berpuasalah 1 bulan lamanya, yang sesungguhnya setiap hari dinikmatinya, termasuk yang halal, diharamkan di siang hari, ditolak di siang hari. 1 bulan untuk 1 tahun. Jadi di dalam 1 tahun kita beroleh kesenangan badaniah dan ruhaniah, maka 1 bulan saat itu bila engkau ingin suci, makanya berpuasa, diberangus panca inderanya, dijaga gerak-gerik hatinya, tidak dimasukkan makanannya agar badan menjadi lemah, agar syahwat-syahwat menjadi lemah semuanya. Baru dia harus melirik kepada Tuhannya untuk menegakkan tauhid. Semuanya ini termasuk yang terakhir adalah haji. Yang kelima. Yang kelima adalah haji. Haji adalah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Waktunya telah ditentukan. Kapan waktu berhaji? Waktu berhaji sudah ditentukan, yang disebut mikot zamani, waktu yang telah ditentukan, zamannya telah ditentukan, waktunya telah ditentukan. Mikot zamani yaitu bulan Syawal, habis lebaran yang pertama, hari pertama, lebaran hari kedua, sudah boleh memakai kain ihram, sudah boleh berhaji. Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Ini waktu berhaji, nyaris 3 bulan lamanya. Jadi waktu berhaji bukan bulan Zulhijjah saja. Wukufnya bulan Zulhijjah. Akan tetapi mikot zamani atau batas waktu kapan boleh berihram adalah bulan Syawal. Semenjak kita mulai puasa Syawal, memasuki bulan Syawal dia sudah berlaku ihram. Kalau ada yang berangkat bulan Syawal, kalau mau memakai kain ihram dari mulai bulan Syawal, karena ada beberapa nanti di dalam keterangan manasik haji akan saya terangkan ada berapa macam jenis haji. Ini yang Islam yang saya terangkan tadi, untuk menegakkan tauhid
seluruhnya mengandung ketidaknyamanan. Yang lagi enak-enak hidup, dia harus sholat, memisahkan diri dari dunia, bersatu dengan Allah Ta'ala, hanya berbicara dengan Allah Ta'ala. Itu namanya sedang memisahkan diri dari dunia. Orang yang sholat itu. Yang pertama untuk menegakkan syahadat, sholat memisahkan diri daripada dunia. Yang ketiga mengalahkan kecintaan kita kepada dunia, membayar zakat. Atau membagikan harta-harta benda kita kepada orang-orang miskin. Bagikan. Menurut kadar kemampuan, menurut kadar kekikiran kita. Karena orang kikir, tidak ada orang kikir bisa masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannata bakhilun. Tidak ada, nggak bisa orang masuk surga orang yang masih ada di dalam hatinya bakhil, kikir, koret. Tidak bisa masuk surga. Yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa. Semua tidak nyaman rukun Islam ini. Yang boleh jadi tidak boleh. Makan, minum yang nyaman dilarang. Bersuami istri dilarang. Yang halal diharamkan di siang hari. Semua adalah penolakan-penolakan atas kesenangan-kesenangan badaniah. Yang kelima adalah berhaji di waktu-waktu berhaji. Perhatikan. Al-Hajju Arafah. Haji akan diambil di Arafah. Haji itu di Arafah diambilnya. Dan haji ini pun termasuk sesuatu yang tidak nyaman bagi manusia hidup pada dasarnya. Begitulah pensucian diri di dalam Islam adalah harus mengalahkan sesuatu apa-apa yang nyaman di dalam diri kita. Ternyata kita harus puasa. Ternyata haji yang akan kita laksanakan ini adalah dibungkus oleh kain kafan. Sudah masuk mikot zamani, entah itu bulan Zulhijjah, kapan berangkatnya ke sana, dia harus dililit dengan 2 lembar kain kafan. Kain kafan tidak berjahit, suatu pertanda seperti rukun Islam yang lain. Tidak boleh terkait dengan dunia ini bila kita ingin menegakkan syahadah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang lain selain Allah. Maka isi dunia ini harus ditanggalkan. Bila tidak akan tegak tauhid. Dia akan cinta kepada istrinya dan anaknya. Dia akan mentuhankan juga kepada harta bendanya. Dia akan menuhankan kecerdasannya. Dia akan menuhankan kepandaiannya. Dia akan menuhankan pendapat-pendapatnya. Maka orang itu tidak tegak tauhidnya. Dia orang musyrik. Kemusyrikan ini ada musyrik khafi yang tidak terasa tetapi akan terbawa ke akhirat. Dia merasa benar di dalam pendapatnya. Oh, dia bertuhankan pendapatnya, bukan bertuhankan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala murni harus dicintai, murni harus diesakan. Dan orang yang sudah mutlak mengesahkan Allah Ta'ala, menegakkan tauhid tadi, tidak pernah ada pandangan-pandangan buruk terhadap sesama saudaranya. Tidak pernah ada sangka-sangka yang tidak nyaman kepada sesama saudaranya. Pikirannya polos saja karena hatinya hanya terisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barusan kita sudah jelas apa yang dimaksud Islam untuk menegakkan tauhid.